Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulana ba'da ma ba'd. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan serta kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan perkuliahan pada siang hari ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas berkat beliau lah memperjuangkan agama ini yakni dinul haq, yakni dinul Islam. Selanjutnya saya di sini atas nama Agung Setia Fajar Permentara dengan Muhammad Latif Fauzi izin berkenan untuk presentasikan makalah yang kami buat yaitu hadis ke-34, 35 dan 36 dalam kitab Al-Lum'a fi Asbabil Al-Hadis. Hadis 34, wa hadatsani Zuhairu ibnu Harbin hadatsana Yazidu ibnu Haruna akhbarana Rabi'u ibnu Muslimin Quraisi an Muhammadin ibnu Ziyadin an Abi Hurairah qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajj wa hujju faqala rajulan aqulu amin ya Rasulullah fasakat hatta qalaha salasa faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law qultu na'am law jabat walama istata'tum thumma qala daruni ma taraktukum fa innama halaka man kana qablakum bikasiratin su'alihim wa ikhtilafihim 'ala anbiya'ihim fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu ma istata'tum wa idza nahaitukum an syai'in qada'uhu. Yang artinya dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Ar-Rabi' bin Muslim Al-Qurasi dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah SAW menyampaikan khutbah kepada kami seraya bersabda wahai sekalian manusia Allah telah mewajibkan atas kalian untuk menunaikan ibadah haji. Karena itu tunaikanlah ibadah haji. Kemudian seorang laki-laki bertanya, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Beliau terdiam beberapa saat hingga laki-laki itu mengulanginya hingga 3 kali. Maka beliau pun bersabda, sekiranya aku menjawab ya, niscaya akan menjadikan kewajiban setiap tahun dan kalian tidak akan sanggup melaksanakannya. Karena itu, biarkanlah apa adanya masalah yang kutinggalkan untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian mendapat celaka karena mereka banyak tanya dan suka mendebat para nabi mereka. Karena itu, bila aku perintahkan mengerjakan sesuatu, laksanakanlah sebisa-bisanya. Dan apabila aku larang kalian mengerjakan sesuatu, maka hentikanlah segala. Asbabul wurud dari hadis di atas, yaitu diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW berkhutbah dan dalam khutbahnya beliau bersabda, wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan haji atas kalian. Ada seorang laki-laki yang berdiri dan bertanya, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Beliau berasa diam hingga orang tersebut mengulangnya sebanyak 3 kali. Lalu beliau bersabda, seandainya aku mengatakan iya, niscaya hal itu akan mewajibkannya bagimu, dan seandainya hal itu wajib, maka kalian tidak mampu melakukannya. Biarkanlah aku dan bertanya dengan hal-hal yang aku biarkan bagi kalian. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa akibat banyak bertanya dan menyelisih nabi-nabi mereka. Karena itu, jika aku melarang sesuatu bagi kalian, maka tinggalkanlah ia. Jika aku memerintahkan suatu perkara kepada kalian, maka laksanakanlah ia semampu kalian. Hadis-hadis Duruna mataratukum. Hadis ini sahih dikarenakan jalur periwayatannya tersambung secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang disampaikannya oleh Bukhari dan Muslim yang ditulis dalam kitab Asbabul Wurud dalam kitab Sahih Muslim nomor 1337 bab kewajiban haji hanya 1 kali dalam seumur hidup dalam versi Al-Alamiyah nomor 2380. Syarah hadis mengenai kewajiban berihram untuk ibadah haji atau umroh, para ulama masih berbeda pendapat. Menurut pendapat yang sahih, hukumnya hanya sebatas sunnah. Sementara pendapat yang kedua mengatakan wajib dengan syarat tidak memasuki kawasan haram untuk berperang atau takut akan terjadi peperangan. Kedua pendapat ini diutarakan oleh Asy-Syafi'i. Para ulama juga masih berselisih pendapat mengenai kewajiban menunaikan ibadah haji. Apakah status wajibnya harus segera dilaksanakan ataukah boleh ditunda sementara waktu? Menurut Asy-Syafi'i, Abu Yusuf dan sekelompoknya ulama lain, status kewajiban menunaikan ibadah haji boleh ditunda beberapa waktu, kecuali apabila ditunda dikhawatirkan akan kehilangan kesempatan untuk menunaikan. Sedangkan menurut Abu Hanifah,
Malik dan beberapa ulama lain, status kewajiban menunaikan ibadah haji tidak boleh ditunda-tunda lagi. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Muhammad Latif Fauzi. Waktu dan sekian saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Mas Agung. Hadis ke-35 yang berbunyi hadatsani Amru Nakid wa Zuhair bin Harbin wa lafdu li Amrin qala hadatsana Sufyan bin Uyainata an Zuhair an Sa'id bin Musayyib bin Musayyab an Abi Hurairah yablughu bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salatun fil masjidi hada afdalu min alfi salatin fi ma siwahu ila Masjidil Haram. Telah menceritakan kepadaku Amru An-Nakid dan Zuhair bin Harb, lawas milik Amru, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Abu Hurairah dan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, salat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 salat di tempat lain kecuali di Masjidil Haram. Takhrij hadis di atas tentang salat fil masjidi terdapat dalam kitab Sahih Muslim nomor 1394 bab keutamaan salat di Masjid Madinah dan Makkah, dalam versi lain pada Al-Alamiyah nomor 2469. Adapun asbabul wurud dari hadis ke-35 salat fil masjidi, Abdul Razak dalam kitabnya Al-Musannaf, Abdul Razak berkata, aku mendengar Ibrahim Al-Maki dari Atta bin Abu Rabah, ia berkata, Syarid datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seseorang yang bernama Syarid datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Fatul Makkah. Lalu Syarid pun berkata, sesungguhnya aku bernazar jika Allah memberimu kemenangan wahai Rasul, maka aku mengerjakan salat di Baitul Maqdis. Riwayat melanjutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, salat di sini lebih utama. Beliau bersabda demikian 3 kali, salat di sini lebih utama. Kemudian beliau bersabda lagi, demi Tuhan yang menguasai jiwaku, seandainya engkau mengerjakan salat di sini, maka itu sudah cukup bagimu. Kemudian beliau bersabda, 1 kali salat di masjid sini lebih utama daripada 100.000 salat di masjid lainnya. Adapun sebab turunnya yang kedua yaitu diriwayatkan oleh Ahmad dari Arqam bin Abil Arqam bahwa ia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam kepada beliau. Lalu beliau bertanya, mau kemana engkau? Arqam menjawab, aku ingin ke sana ya Rasulullah. Ia menunjukkan tangannya mengarah ke Baitul Maqdis. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, apa yang membawamu ke sana? Apakah untuk perniagaan? Ia melanjutkan, aku menjawab, tidak, tetapi ingin sholat. Beliau bersabda, sesungguhnya 1 kali sholat di sini, beliau menunjukkan tangannya ke arah Mekah, lebih baik daripada 1000 kali sholat di sini. Beliau menunjukkan tangannya ke arah Syam. Adapun syarah hadis dari hadis ke-35, sholat di masjidku ini lebih utama daripada sholat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram. Para ulama berbeda pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan istinsa, pengecualian ini. Sesuai dengan perbedaan pendapat mereka tentang manakah yang utama, apakah Mekah atau Madinah. Adapun mazhab Syafi'i, Asy-Syafi'i dan mayoritas ulama mengatakan bahwa Mekah lebih utama daripada Madinah dan bahwa masjid yang berada di Mekah lebih utama daripada masjid yang berada di Madinah. Sementara pendapat yang sebaliknya dikemukakan oleh Imam Malik dan sekelompok ulama lainnya. Dengan demikian, makna hadis tersebut menurut Imam Asy-Syafi'i dan mayoritas ulama adalah kecuali Masjidil Haram, karena sholat di sana lebih utama daripada sholat di masjidku. Sedangkan menurut Imam Malik, orang-orang yang sependapat dengannya, makna hadis tersebut adalah kecuali Masjidil Haram, karena sholat di sana seimbangan dengannya, yaitu sholat di Masjid Nabawi. Adapun Al-Qadi Iyad mengatakan para ulama sepakat bahwa lokasi makam Rasulullah SAW merupakan lokasi yang paling utama di muka bumi, dan bahwa Mekah dan Madinah adalah tempat yang paling utama di muka bumi. Namun para ulama berbeda pendapat tentang manakah yang lebih utama antara Madinah dan Mekah. Jika lokasi makam Rasulullah SAW tidak diikut sertakan ke dalam kota Madinah, Umar dan sejumlah sahabat lainnya, juga Malik dan sebagian besar penduduk Madinah mengatakan bahwa Madinah lebih utama. Sedangkan penduduk Makkah dan Kufah, juga Asy-Syafi'i, Ibnu Wahab Al-Maliki dan Ibnu Habib Al-Maliki mengatakan Makkahlah lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut ke hadis ke-36. Hadisnya berbunyi Hadatsana Abdul Razzaq akhbarana Sufyan an Ibnu Munkadir an Jabirin qala jaa'a A'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fabaya'ahu 'alal Islam faja'a min ghadi mahmuman faqala ya Rasulullah akilni fa'aba faja'ahu salasa ayyamin mutawalliyatin kulla dalika yaqulu ya Rasulullah akilni faya'ba Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma walaya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam
innal madinata kal kiri tanfi khabasaha wa tansa'u tayyibaha. Telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Muhammad bin Al-Munkadir. Aku mendengar Jabir mengatakan, seorang Arab Badui mendatangi Nabi SAW dan berujar, baiatlah aku untuk Islam. Lalu kemudian Nabi membaiatnya untuk masuk ke dalam Islam. Keesokan harinya si Arab Badui tersebut datang kembali dalam keadaan sakit demam dan berujar, batalkanlah baiatku, namun Nabi enggan. Ketika Arab Badui sudah berpaling, Nabi bersabda, Madinah ini bagaikan tungku api yang menghilangkan karat-karatnya dan menyaring yang baik saja. Hadis hadis di atas yaitu Al-Madinatul Kiri ditemukan juga di dalam kitab Sahih Bukhari nomor 6676 tentang menyelisihi baiat yang telah diikrarkan. Selain itu juga ditemukan di Sahih Muslim nomor 2453 dalam kitab haji bab Madinah akan menghilangkan keburukan. Adapun asbabul wurud dari hadis di atas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir, ia berkata, ada seorang laki-laki Arab Badui datang menemui Rasulullah SAW. Ia masuk Islam dan berbaiat untuk hijrah. Kemudian ia datang lagi kepada Nabi SAW dan berkata, batalkanlah baiatku. Rasulullah SAW menjawab, tidak. Kemudian ia datang lagi kepada Nabi dan berkata, batalkan baiatku. Rasulullah menjawab, tidak. Lalu orang itu kabur sehingga Rasulullah SAW bersabda, Madinah itu seperti pembakar besi. Ia menjadikan yang baik dan membersihkan yang kotor. Sebab munculnya yang kedua yaitu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Sabit bahwasanya Rasulullah SAW ketika itu berangkat menuju Uhud, lalu beberapa orang yang keluar bersama beliau kembali pulang sehingga para sahabat Rasul terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok mengatakan kami akan membunuh orang-orang yang kembali pulang. Sedangkan kelompok yang lain mengatakan tidak. Inilah Allah memerintahkan. Maka kami terpecah menjadi dua golongan di dalam menghadapi orang-orang yang telah kita Rasul Adapun syarah hadis 36 ini yaitu dalam sebuah kitab, seorang Arab Badui datang. Aku tidak menemukan tentang namanya, hanya saja di sini Imam Zammakhsyari menyebutkan dalam kitab Rabi al-Abror bahwa laki-laki itu adalah Qais bin Abu Hazim. Akan tetapi cukup muskil karena laki-laki yang dimaksud adalah seorang tabi'in yang cukup terkenal. Para ulama menyatakan laki-laki itu melakukan hijrah dan dia mendapati bahwa Nabi SAW telah wafat. Apabila perkataan Zammakhsyari ini dapat dibuktikan, maka kemungkinan yang dimaksud oleh Zammakhsyari ini adalah orang lain yang namanya sama dengan namanya. Demikian pula nama bapak keduanya. Sementara dalam kitab Az-Zail karangan Abu Musa dikatakan di kalangan sahabat terdapat seorang yang bernama Qais bin Abi Hazim Al-Munqari. Maka harus dipahami bahwa yang dimaksud adalah orang ini yaitu Qais bin Abi Hazim Al-Munkari. Fasalama fabaya'ahu alal Islam faja'a min ghadi mahmuman faqala aqilni. Ia membayatnya dalam Islam. Lalu seorang Badui ini keesokan harinya orang itu datang kembali dalam keadaan menderita sakit demam. Lalu berkata, perkenankan aku untuk mengundurkan diri atau batalkanlah baiatku wahai Rasul. Secara zahir orang ini hendak mengundurkan diri dari baiatnya dan inilah yang ditegaskan oleh Al-Qadiyat. Sementara ulama lain berkata sesungguhnya ia hendak mengundurkan diri untuk tidak berhijrah karena apabila tidak demikian niscaya dia akan dibunuh sebagai seorang yang murtad. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.